Halo teman-teman Jawara Kelas, kembali lagi ke channel YouTube Jawara Kelas. Baiklah teman-teman semua, semoga teman-teman semua sehat dan tetap semangat dalam menghadapi SKD CPNS 2024 yang tidak lama lagi akan segera dibuka. Untuk itu teman-teman semua, alangkah baiknya kita semua mempersiapkan diri untuk menyambut atau menghadapi persiapan SKD CPNS 2024. Nah, untuk itu kali ini kita akan membahas soal tentang tes wawasan kebangsaan dengan tipe soalnya itu nasionalisme ya, teman-teman. Baik, teman-teman, ini nasionalisme yang full penalaran. Nah, teman-teman, kita mulai dari nomor 1 ya. Bagaimana peran nasionalisme dalam menghadapi tantangan separatisme beberapa daerah di Indonesia adalah, di sini peran dari nasionalisme itu sendiri dalam menghadapi tantangan separatisme. Jadi kita harus tahu dulu arti dari nasionalisme itu adalah, teman-teman, itu cinta tanah air ya, peduli bangsa dan negara, dan cinta tanah air itu rela berkorban ya demi menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan negara. Sedangkan separatisme adalah kebalikan dari nasionalisme, yaitu usaha ya, gerakan untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri. Nah, berarti ini dia ingin mendirikan negara atau memisahkan diri dari negara asalnya. Nah, kita lihat bagian A ya. A. Nasionalisme mendukung pemisahan daerah yang ingin merdeka. Tentu tidak ya teman-teman, maka salah. Kemudian A. Nasionalisme tidak memiliki peran dalam menghadapi separatisme. Tentu nasionalisme itu memiliki peran ya teman-teman dalam menghadapi separatisme. Kemudian C. Nasionalisme tidak memiliki pengaruh pada masalah separatisme. Tentu hal itu berpengaruh ya, nasionalisme itu dengan separatisme. Kemudian D. Nasionalisme hanya menekankan penindasan terhadap gerakan separatisme. Tentu tidak ya teman-teman, karena nasionalisme itu bukan hanya fokus kepada separatisme itu. Nasionalisme itu fokus terhadap cinta tanah air, rela berkorban demi kesatuan dan persatuan suatu negara. Dan terakhir adalah nasionalisme dapat digunakan untuk memperkuat identitas lokal dan mengurangi separatisme. Ya, jadi nasionalisme itu dapat digunakan untuk memperkuat identitas lokal dan mengurangi separatisme. Jawabannya adalah E ya teman-teman. Baiklah, kita lanjut ke nomor 2 ya. Soal nomor 2, Budi Utomo adalah organisasi modern pertama di Indonesia yang lahir pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini awalnya didirikan oleh sekelompok mahasiswa dan dokter pribumi yang ingin meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan rakyat Indonesia ya. Namun, seiring waktu, Budi Utomo ingin mulai menumbuhkan kesadaran politik nasional di kalangan anggotanya. Salah satu tokoh penting dari Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Manakah dari pilihan berikut yang merupakan peran Dr. Wahidin Sudirohusodo ya, teman-teman? Nah, kita akan cek ya peran dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, kita mulai dari option A ya. Nah, kita dari option A. Menjadi wakil ketua Budi Utomo dan mengajak para pemuda pribumi untuk bergabung dengan organisasi tersebut. Nah, yang menjadi wakil ketua Budi Utomo pada saat itu adalah, teman-teman ada yang tahu siapa? Ya betul, Dr. Cipto Mangunkusumo. Maka jawabannya A itu kurang tepat ya. Kurang tepat. Kemudian kita masuk ke jawaban B. Menjadi ketua pertama Budi Utomo dan mengubah anggaran dasarnya menjadi lebih politis. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah ini betul menjadi ketua? Yang menjadi ketua tentu adalah Dr.
Sutomo ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang B ini kurang tepat ya. Nah, karena yang menjadi ketua adalah Dr. Sutomo. Kemudian yang C, menjadi penggagas Budi Utomo dan mengadakan pertemuan rahasia di rumahnya untuk membahas rencana pembentukan organisasi tersebut. Nah, apakah ini betul, teman-teman? Nah, kita simpan dulu ya. Apakah dia menjadi penggagas? Nah, salah satunya penggagas itu ya Dr. Wahidin Sudiroso ya, teman-teman. Tapi kita cek dulu bagian D. Menjadi penasehat Budi Utomo dan memberikan dukungan finansial dan moral kepada organisasi tersebut. Nah, kalau yang ini teman-teman itu adalah Dr. Sutomo ya, yang menjadi penasihat Budi Utomo dan memberikan dukungan finansial dan moral ya. Kemudian terakhir E, menjadi anggota aktif Budi Utomo dan menulis artikel-artikel yang mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Nah, yang terkenal menjadi anggota aktif Budi Utomo dan sering menulis artikel itu adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat ya. Nah, jadi yang menjadi penggagas Budi Utomo dan mengadakan pertemuan rahasia di rumahnya adalah itu Dr. Wahidin Sudiro. Sudah, jadi jawabannya adalah C ya, teman-teman. Nah, kita lanjut bagian nomor 3 ya, soal nomor 3. Nasionalisme adalah salah satu ideologi ya yang mempengaruhi sejarah dunia modern ya, teman-teman. Berbagai negara dan bangsa muncul dan berkembang berdasarkan nasionalisme mereka. Namun, nasionalisme juga dapat menimbulkan konflik dan perpecahan jika tidak diimbangi dengan toleransi dan kerjasama. Berdasarkan pernyataan tersebut, ya, manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan contoh negatif dari nasionalisme? Jadi kita ingin diminta mencari contoh negatif nasionalisme, karena selama ini yang kita tahu hanya nasionalisme itu adalah contoh positifnya banyak. Nah, kita cek ya untuk soal nomor 3. A. Perang Dunia Pertama dipicu oleh persaingan antara negara-negara Eropa yang memiliki nasionalisme tinggi. Ya, jadi kita simpan ya teman-teman bagian A ini, karena memang bisa jadi itu karena adanya sikap Calvinisme, imperialisme, dan ekspansionisme ya. Nah, apa itu nanti kita akan jelaskan ya. Kemudian B, gerakan kemerdekaan India dari penjajahan Inggris dipimpin oleh Mahatma Gandhi. Nah, ini adalah nasionalisme dengan contoh positif ya teman-teman, karena melawan penjajah. Sedangkan C, perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatan dari Israel. Tentu ini juga adalah nasionalisme yang contohnya positif ya, C. Kemudian D, revolusi Prancis yang menggulingkan monarki absolut dan menegakkan hak-hak asasi manusia. Nah, ini pun juga revolusi Prancis itu adalah nasionalisme yang sifatnya positif karena ingin menggulingkan monarki absolut ya, atau bisa dikatakan dia ini menguasai semuanya ya, tanpa memberikan hak-hak kepada masyarakatnya. E, pembentukan Uni Eropa yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi dan solidaritas antar negara-negara anggotanya. Tentu Uni Eropa ini sama fungsinya sama dengan ASEAN, yaitu untuk bertujuan meningkatkan integrasi dan solidaritas. Tentu ini nasionalisme yang sifatnya positif ya. Nah, dari yang kelima option ini yang paling mendekati benar atau paling benar adalah alfa ya teman-teman. Perang Dunia Pertama dipicu oleh persaingan antar negara-negara Eropa yang memiliki nasionalisme, karena di sana ada sikap Calvinisme. Calvinisme itu cinta tanah air yang berlebihan. Kemudian ada imperialisme, itu sistem politik yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar ya. Jadi ada Calvinisme, ada imperialisme, dan terakhir ekspansionisme, itu tindakan melakukan ekspansi terutama wilayah suatu bangsa atau melakukan penjajahan di suatu wilayah. Nah, maka yang paling benar adalah A ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah negara ya dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer mengalami kekacauan politik karena partai-partai yang berbeda tidak dapat mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan koalisi.
Akibatnya pemerintahan tidak efektif dalam mengatasi masalah negara. Bagaimana hal ini mencerminkan karakteristik dari sistem demokrasi parlementer. Nah, kita lihat ya. Jadi bagaimana mencerminkan karakteristik sistem demokrasi parlementer. Jadi kita akan fokus ke demokrasi parlementer, di mana parlementer ini memegang kekuasaan tertinggi ya, teman-teman. Demokrasi parlementer memerlukan persetujuan dari partai oposisi untuk membentuk pemerintahan koalisi. Tentu tidak ya. Tidak perlu memberikan atau meminta persetujuan dari partai oposisi itu demokrasi parlementer ya. Kemudian B. Demokrasi parlementer memungkinkan partai-partai untuk bekerja sama tanpa kesulitan dalam bentuk pemerintahan koalisi. Nah, tentu tidak ya, karena pemerintahan parlementer itu ketika ingin membuat koalisi tentu pasti sulit ya teman-teman, karena parlementer itu yang punya kekuasaan tinggi. Di sini ada kata tanpa kesulitan ya, pasti sulit ya. Itu. C. Demokrasi parlementer memerlukan persetujuan dari parlemen untuk membentuk pemerintahan koalisi. Nah, tentu kalau misalnya demokrasi parlementer memerlukan persetujuan dari parlemen untuk membentuk pemerintahan koalisi, nah kita cek nanti, kita lihat dulu teman-teman. Nah, kemudian bagian D ya teman-teman. Demokrasi parlementer memungkinkan pemerintahan yang tidak efektif jika partai-partai tidak dapat mencapai kesepakatan. Nah, kita lihat lagi bagian E. Demokrasi parlementer membatasi partai-partai untuk membentuk pemerintahan koalisi. Nah, saya akan jelaskan sedikit dulu tentang demokrasi parlementer ya. Dalam sistem demokrasi parlementer, pemerintahan umumnya dibentuk melalui koalisi partai politik yang memiliki mayoritas di parlemen. Jadi, jika ingin membentuk partai politik itu tentu harus berdasarkan aturan di parlemen ya. Jika partai-partai tidak dapat mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan koalisi, ini dapat mengakibatkan pemerintahan yang tidak efektif dan mengalami ketidakstabilan politik. Ya, jadi apabila di parlemen itu gagal dalam pembentukan pemerintahan koalisi, itu dapat menyebabkan pemerintahan yang kurang efektif ya, dan mengalami ketidakstabilan politik. Hal ini mencerminkan karakteristik sistem demokrasi parlementer di mana pemerintahan bergantung pada dukungan mayoritas di parlemen. Jadi sistem ini sepenuhnya ada bertumpu power itu ada di parlemen. Kemudian kalau di Indonesia kan sistem demokrasi ya, presidensial. Jadi di mana hak penuh itu ada di presiden yang dipilih oleh rakyat, sedangkan parlemen itu bertindak sebagai legislatif ya. Nah, yang saling mengawasi antara eksekutif, kemudian yudikatif dan legislatif. Nah, kalau yang ini tentu yang menjadi mencerminkan karakteristik demokrasi parlementer itu adalah E ya teman-teman, yaitu demokrasi parlementer membatasi partai-partai untuk membentuk pemerintahan koalisi. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak menguasai pemerintahan, tidak menguasai parlementer, tentu dalam pembentukan pemerintahan koalisi itu agak berat. Jadi jawaban yang benar ya teman-teman itu E ya. Oke, kita lanjut nomor terakhir. Seorang pemimpin dalam organisasi Pergerakan Nasional Indonesia berpendapat bahwa perjuangan harus mencapai kemerdekaan tanpa mengorbankan kehidupan manusia. Ia menekankan pentingnya perjuangan damai dan non-kekerasan. Namun, ada anggota organisasi yang lebih mendorong untuk menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Bagaimana kasus ini mencerminkan praktek nasionalisme dalam organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Nah, jadi di sini kata kuncinya ada yang berpendapat bahwa ada anggota organisasi yang lebih mendorong menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Bagaimana kasus ini mencerminkan praktik nasionalisme ya, teman-teman. Kita lihat A.
mencerminkan semangat untuk berdamai dengan penjajah asing. Tentu ini salah ya teman-teman. Kemudian B, mencerminkan semangat berperang dan tindakan keras dalam perjuangan. Nah, ini bisa kita simpan. Kemudian C, mencerminkan semangat non kekerasan dan diplomasi. Tentu ini yang dimaksud di atas itu adalah yang mendorong menggunakan kekerasan ya. Jadi C ini bukan ya teman-teman, salah. Kemudian D, mencerminkan ketidakpedulian terhadap nasionalisme. Nah, salah ya teman-teman, ini malahan mencerminkan nasionalisme tetapi dalam bentuk yang sedikit kasar ya, itu karena bentuk kekerasan. E, mencerminkan penolakan terhadap kemerdekaan Indonesia. Apakah betul ini? Tentu bukan ya, karena itu merupakan cerminan ingin mendapatkan kemerdekaan Indonesia tetapi dengan cara yang sedikit negatif, yaitu kekerasan. Nah, yang paling benar adalah jawabannya, teman-teman, yang mana? Ya, betul ya, B ya. Mencerminkan semangat berperang dan tindakan keras dalam perjuangan. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di part-part selanjutnya. Bye teman-teman.